Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati dari channel Padukan Gaul yang budiman, dimanapun Anda berada, baik yang di Nusantara ataupun yang sedang di luar negeri, semoga tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga mendapat manfaat, mendapat dampak positif bagi kehidupan Anda masing-masing. Dan tak lupa kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi pemirsa semuanya yang selama ini mendukung dari channel Padepokan Gaul, sehingga sampai detik ini pun alhamdulillah channel Padepokan Gaul masih tetap eksis menghadirkan daripada seputar ya hal-hal yang bersifat kegaiban yang dimana setidaknya bisa dijadikan untuk pembelajaran bagi kita semuanya. Dan tak lupa kami doakan kepada pemirsa yang saat ini sedang memiliki gangguan ataupun keluhan, baik itu penyakit medis ataupun non medis, baik itu wujudnya santet, guna-guna, ataupun dari penyakit-penyakit stroke, gula dan lainnya. Semoga saja penyakit-penyakit itu diberikan kesembuhan nyata oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga penyakitnya pun tidak kambuh-kambuh lagi. Amin. Dan bagi pemirsa yang sedang gundah, galau, merana, baik yang sudah menghubungi kami maupun belum, semoga saja mendapatkan solusi nyata, dimana solusi itu nanti pun bisa dikerjakan dalam wujud nyata dan bisa berdampak nyata bagi kehidupan Anda semuanya. Begitu. Lebih-lebih dari hal itu pun Anda semua bisa mengambil hikmah, iktibar akan perlunya itu seperti apa sebagai manusia menyikapi hal yang sudah pernah terjadi, dan bagaimana pula caranya mensyukuri nikmatnya jika memang sudah terselesaikan semuanya. Begitu. Dan pemirsa, di kesempatan ini alhamdulillah kita berjumpa kembali, bahwasanya di kesempatan ini sedikit kami narasikan di konten-konten yang sudah berlalu, di mana salah satunya di channel Padukan Gaul pernah membahas tentang sosok yang dahulu kala pernah hidup di Nusantara, yaitu Patih Gajah Mada, di mana sang patih memang pernah hidup di Nusantara dan pernah diizinkan datang ke Padepokan Gaul. Namun beberapa akhir-akhir ini banyak kalangan menghubungi kami secara nyata. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah keturunan asli, titisan asli daripada Patih Gajah Mada. Dan sebagai manusia biasa, kami pun ya memang tidak ambil pusing. Kan, tapi dari sosok-sosok seperti itu, mereka selalu dan selalu menghubungi, mengatakan bahwa mereka mendapat amanah tugas langsung dari beliau sang Patih Gajah Mada, karena menurut pandangannya dia adalah keturunan asli, sehingga tugas-tugasnya pun sudah diemban sekarang ini. Dan jika pemirsa juga melihat kontennya runtut dari awal, tengah, sampai akhir ini, di mana ciri-ciri keturunan asli dari para raja ataupun para manusia utama di Nusantara ini, itu pun sudah disebutkan setidaknya kisi-kisinya. Namun mengapa dari akhir-akhir ini banyak pula manusia yang mengikrarkan diri, mengakui diri, dan bahkan ini nyata pemirsa, menghubungi kami, di mana dia mengaku sebagai sosok keturunan dari Sang Mahapatih Gajah Mada yang terkenal dengan Sumpah Amukti Palapanya. Ya, kita akan cross check melalui daripada sisi gaibnya, seperti yang sering kita lakukan dengan mediumisasi. Benarkah sosok ini asli titisan dari Sang Mahapatih Gajah Mada, atau lagi-lagi tipuan iblis? Dan bagaimana ketika kita sudah mengabarkan begitu gamblangannya, ternyata banyak yang masih tersesat. Semoga kita pun tidak termasuk golongan manusia yang selalu tersesat, akan tetapi manusia yang tersesat lalu mendapatkan kepahaman dan mendapatkan hidayah dari Allah. Kan begitu pemirsa. Dan semoga saja kita pun bisa bisa mengambil itibar, hal apa sih yang menjadikan celah sehingga kita jika memang tertipu itu seperti apa proses-prosesnya, dan bagaimana untuk kita kembali ke relnya ataupun menemukan solusi nyatanya. Dan kebetulan juga alhamdulillah di kesempatan kali ini saya masih ditemani mediator, teman saya, calon papa muda, ganteng, gagah. Halo, calon papa muda.
Halo juga Mas Mas Titis. Hamid. Anda udah nggak jomblo? Alhamdulillah, semoga menyusul. Semoga menyusul. Amin, amin saya paling keras. Jepara menanti. Jepara menanti siap. Begitu ya Mas? Gih Mas. Siap Mas? Siap. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Begitu saja pemirsa sedikit narasinya. Mohon izin mohon doanya semoga diberikan kelancaran dari awal hingga video kita nanti dan bisa diambil hikmah dan manfaatnya. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim dengan izin sang Nurjan. Keluar masuk ya tidak berdampak apapun yang Yusuf atau Mas keluar mau apa? Penipu penyusup menguap semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya mohon dengan sini tolong dibantu dikunci semuanya kini kita orang di foto ini yang dimana sosok ini keturunan asli dari Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Gaib yang selama ini menipu atau yang mengaku sebagai Patih Gajah Mada di mana menyampaikan kepada sosok manusia yang ada di foto ini sebagai keturunan aslinya, salah satu gaibnya yang masih dalam tubuhnya ataupun sebagai pendampingnya yang asli. Tarik ke tangan saya. Semakin kuat kuasai total tubuh mediator ini. Tidak berdampak apapun keburukan dalam tubuh mediator ini. Siapa kamu? Saya manusia. Dengan sosok apa? Dengan golongan apa? Apa kamu bertanya-tanya? Duh, kan kita berbicara. Nah, kamu nggak usah nanti jawab. Kamu nanya, nggak usah begitu ya. Kamu siapa? Saya manusia. Saya tidak kenal kamu. Coba dilihat. Saya tidak ada urusan dengan kamu. Coba dilihat. Saya tidak sudi. Ucapkan. Di tangan saya ini tembus otomatis. Sallallahu alaihi Muhammad. Udah cukup. Saya ingin berdialog, komunikasi saja. Jika kamu bermacam-macam. Mau berdialog apa? Udah normal aja. Kalau kamu baik-baik di sini, normal. Assalamualaikum. Jangan disakiti. Jangan disakiti. Jangan disakiti. Kamu kelaparan? Tidak usah. Kenapa? Saya tidak lapar. Saya ingin kembali saja. Nanti. Saya tidak mau pemberian kamu. Kamu bisa mengambil makanan sendiri. Bisa. Coba, saya lihat. Tidak mau saya. Kenapa? Buat apa saya menunjukkan kekuatan yang bukan sesuai tempatnya saya? Loh, memang kamu bisa menunjukkan sesuai tempatnya. Tempat seperti apa maksudnya? Ya seperti di dalam tubuh manusia itu. Saya sudah bersemayam sejak lama di dalam jasad itu. Oke, sebelum panjang lebar, ingat loh resikonya kamu berdusta, berkhianat, otomatis. Ya, saya sudah tahu itu. Saya tak izin merokok sebentar lalu bertanya dengan kamu. Silakan, terserah kamu. Begini, kamu golongan apa sih sebenarnya? Saya golongan iblis. Asli iblis? Tidak. Dulu golongan apa sebelum jadi iblis? Apa kamu jin kecil yang mengaku-ngaku jadi iblis? Tahu lo undang-undangnya itu terkenal kamu. Saya dulu golongan jin, tetapi sekarang sudah golongan iblis. Loh, yang sudah mempunyai tanduk banyak. Berapa jumlahnya? 7. Lebih dari kambing sapi juga kamu ya? Besar seperti itu perawakanmu. Jangan samakan golongan iblis dengan golongan hewan. Loh. Berbeda. Jadi berbeda antara iblis dengan kambing, sapi, beda. Ya memang beda. Oke. Jangan hilangkan kewibawaan saya sebagai seorang iblis di sini. Loh, memang siapa yang menghilangkan kewibawaanmu? Nggak ada kali di sini. Saya baik-baik ngobrolnya. Jika kalian tidak murid-murid dari penguasa alam goib, sudah saya muntahkan darah kalian semuanya. Loh, bisa hal seperti itu? Bisa. Nyata. Manusia-manusia yang ada di sana
sudah banyak menjadi korban saya. Na'udzubillahi min Sahabat dzalik. sekarat banyak. Yang mereka spiritual tingkat tinggi itu. Tidak tinggi, tidak ada Loh. apa-apanya bagi golongan saya. Keilmuan mereka juga saya yang memberikannya. Golongan-golongan iblis yang memberikannya. Oke. Oh, Ya. udah. Terus begini, saya ingin bertanya, mulai masuk ke dalam topik temanya begini. Di dunia manusia, ini kan sudah zaman modern, dan ada beberapa kalangan manusia yang menyebut bahwa ini adalah akhir zaman fasenya, kan begitu? Ya memang benar. Di mana dahulu kala kan pernah ada sosok-sosok manusia utama, contoh dari Patih Gajah Mada, Prabu Hayam Wuruk, lalu Prabu Brawijaya, Prabu Siliwangi, itu kan dulu kan begitu. Ya. Namun sekarang ini kan udah gak ada beliau-beliaunya. Dan di kehidupan sekarang ini, kenapa kamu menyebutkan dari seorang orang tokoh yang sangat terkenal pada zaman dahulu? Kamu ingin mengulik tentang apa? Begini yang ingin saya tanyakan, mengapa? Padahal ini kan fasenya fase dunia nyata dan juga modern. Kok masih banyak beberapa kalangan manusia mengakui diri sebagai keturunan Prabu Brawijaya yang pernah datang ke sini, Prabu Siliwangi, lalu Mahapati Gajah Mada. Apakah benar mereka keturunan asli? Atau mereka itu yang kamu tipu selama ini? Jujur katakan. Mereka saya tipu semuanya. Loh. Dan golongan-golongan iblis sudah banyak yang menipu mereka. Orang yang berani mengatakan bahwa dia keturunan dari raja-raja, itu sudah dipastikan. Mereka tidak ada terah dari kerajaan-kerajaan terdahulu. Loh. Sama sekali manusia-manusia ada di sana, di sana. Yang mengaku semuanya. Golongan-golongan seperti kamilah yang sudah menguasai seluruh jasadnya. Entah itu dari keilmuan yang dia pelajari, keilmuan leluhur-leluhur mereka yang masih menyambung pada mereka, ataupun amalan-amalan mereka yang sekarang dijalankan saat ini. Loh, bisa menguasai seluruh jasadnya dari golongan kami. Loh, berarti yang dia manusia akan mengatakan zaman ini zaman modern, tetapi mereka itu banyak munafik. Loh, kok bisa munafik? Gimana munafiknya? Mereka mengatakan zaman modern dan zaman sekarang adalah fase akhir zaman, tetapi mereka tidak kunjung sadar akhir zaman itu apa yang harus mereka lakukan. Mereka lebih menyanjung-nyanjungkan dirinya bahwa mereka ini adalah keturunan dari raja-raja dahulu. Tapi jadinya mereka tidak sama sekali mempunyai dari kerajaan terdahulu. Termasuk ini. Lalu yang asli itu ada, tetapi bukan mereka. Mereka yang mengaku. Justru yang asli mereka diam. Ya. Namun ada dampaknya bagi manusia lain. Banyak. Dampak energi positif dari mereka itu pasti akan banyak. Jadi mereka gak keluar-keluar seperti saya lah turunan Patih Gajah Mada. Tidak begitu. Tidak. Oke. Dan saya saat ini menempati bukan hanya tubuh manusia itu saja. Terus? Tapi 3 orang. Loh, kok bisa? Gimana kok bisa menyambung pasukan saya itu juga banyak. Jika saya sudah bekerja, sudah berhasil membelokkan kaidah iman mereka, anak buah saya yang bekerja dalam jasad manusia itu. Loh. Dan saya mencari tubuh-tubuh manusia-manusia yang dimana manusia itu setidaknya mempunyai kekuatan, pernah melakukan tirakat, melakukan puasa, dimana yang mereka lakukan itu mempunyai tujuan tertentu. Contohnya ingin bertemu, ingin mengetahui jati dirinya itu siapa. Saya suka yang seperti itu. Disitulah saya masuk dalam orang-orang seperti itu. Sebentar. Kamu menggebu-gebu berapi-api ya. Bahasa teman saya kan kamu itu menggebu-gebu kan begitu ya. Namun kamu itu sebenarnya berapi-api. Saya tidak berapi-api, tetapi saya ingin keluar lebih cepat di dalam jasad. Tenang Mbah Iblis, tenang dulu kan begitu toh. Saya itu baik-baik, nggak jahat sama kamu kok. Begini, kamu sempat menyebutkan satu kata yang menarik bagi saya, yaitu kamu tertarik kepada manusia yang ingin mengenal jati dirinya. Nah, ada kutipan di mana jika manusia mengetahui jati dirinya, siapa dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Kan manusia mungkin berbeda dari hal itu. Namun, kenapa kok kamu malah suka menipu manusia yang sedang mungkin mencari jati dirinya atau ingin menemukan jati dirinya yang asli? Apa alasanmu? Alasan saya gampang dan simpel. Membuat mereka semakin jauh. Dan di mana? Mereka
jika sudah menemukan setitik dari jati dirinya, dari golongan kami, semakin menyebarluaskan sifat-sifat yang ada di dalam orang itu kepada orang yang lainnya. Oh, sikap merasa wah, merasa bangga, merasa hebat itu kan menyebar. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Lah terus perihal jati diri ini. Dan mereka mencari jati diri. Yang mereka lakukan saat ini itu salah semuanya. Loh, kok bisa salah? Konon katanya itu warisan. Mereka tidak malah lebih dekat kepada Tuhannya, tetapi malah semakin jauh dan semakin menyimpang di dalam agama mereka. Na'udzubillah. Karena apa? Yang mereka lakukan itu salah. Entah itu guru yang dia tiru, perbuatan-perbuatan yang dia lakukan itu salah semuanya. Golongan kami yang bekerja di dalam tubuh mereka-merekanya. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu begini, selama ini jati dan diri. saat ini golongan kami juga tidak bekerja di dalam manusia-manusia yang seperti itu saja. Tetapi manusia yang dimana manusia itu melakukan perbuatan yang benar, amal yang benar, amal yang tersambung sama Rasulullah. Loh, itu juga kami tipu? Tidak kami tipu semuanya. Tetapi kami berusaha untuk membuat apa yang mereka jalankan itu kembali kepada jalur kami. Hingga akhirnya sia-sia, maksudnya begitu? Ya. Na'udzubillah. Apa yang mereka perbuat itu sia-sia. Mereka tidak mempunyai apapun di sisi Allah. Tetapi justru mereka lebih dihancurkan dari keegoan yang ada dalam dirinya. Astagfirullahaladzim. Saya agak, ya bagaimana ya menyikapi apa yang kamu katakan. Itu asli berarti bukan hanya manusia yang pada umumnya biasa mencari jati diri pada umumnya, kan tapi manusia yang memang sedang fase belajar amalia dengan amalia yang tersambung, itu pun kamu juga ingin gagalkan. Ya jelas. Dan tidak sedikit lagi manusia-manusia yang melakukan perbuatan baik. Tidak hanya di dunia manusia saja, tapi ingin belajar berbuat baik kepada Sang Pencipta dengan sesuai koridor. Dari golongan kami juga dengan secara halus membuat mereka supaya dari niat utamanya kembali ke Allah itu hancur. Na'udzubillahi min dzalik. Loh, kamu bisa begitu peliknya, sulitnya manusia kalau dicerna pakai akalan begitu. Berarti kamu bisa segitu mudahnya menggoyahkan yang awal mula manusia. Jangan sebutkan saya, tetapi golongan iblis. Iya, itu kan ya golongan Anda kan begitu kan. Oke. Terus gini, perihal jati diri, saya tak izin bertanya sedikit. Kamu menyinggung jati diri yang ingin mereka dapatkan selama ini dengan cara-cara yang salah. Itu versi kamu loh ya. Kamu yang menyebut. Lalu gini yang ingin saya tanyakan. Selama ini yang tampil di dalam kehidupannya, itu jati diri asli atau jati diri rekaan Anda sebagai makhluk gaib? Kan banyak manusia tidak tahu hakikatnya. Loh. Jadi selama ini manusia, mohon maaf, terlihat berwibawa, terlihat berilmu, berwawasan tinggi, berpengetahuan tinggi tentang hakikat kegaiban. Itu juga hasil dari kamu. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kok bisa lengkap sekali versinya? Ya bisa. Cara kamu dulunya itu pertama sampai titik seperti itu kayak apa? Ya pasti apa yang mereka lakukan dari semenjak mereka tidak tahu apa-apa hingga mereka mengetahui sedikit keilmuan di dalam kegaiban. Disitulah golongan kami selalu bekerja di dalam jasadnya untuk membuat manusia itu semakin jauh kepada apa yang dia pelajari. Semakin dia percaya, semakin dia meyakini apa yang dilakukan ini adalah jalan untuk mencari jati diri saya sebenarnya. Disitulah golongan kami justru lebih kuat dalam jasadnya untuk lebih jauh orang itu kepada Tuhannya. Na'udzubillahi min dzalik. Iya. Karena jika manusia melakukan apapun, jika didasari dengan nafsu mereka, pasti golongan kamilah yang bekerja untuk membuat keinginan-keinginan manusia itu terkabulkan. Apapun itu, hal terkecil sampai hal tertinggi pun, jika ada niatan nafsu di dalam tubuh manusia itu, golongan kami pasti bekerja. Astagfirullahaladzim.
Sulit sekali kalau begitu manusia membedakan. Ibadah pun jika di dalam hati manusia itu masih terbesit keinginan yang dia inginkan, golongan kami pasti bekerja. Walaupun mereka menganggap ibadah mereka hanya mencari ridho, tetapi mereka itu mengucapkan hanya sebatas kata-kata saja saat ini. Tetapi di dalam hatinya siapa yang mengetahui? Memang hati itu dia bisa mengetahui kan begitu. Berarti kamu menutup lapisan hatinya? Ya, tidak hanya hati saja, semua seluruh tubuhnya. Oke. Terus bagi orang-orang yang di sana. Oke. Lalu saya izin bertanya sedikit mengenai perihal tadi. Apakah ada sosok-sosok yang memang sudah menjadi dampak korban yang mereka dulu kala belajar amaliyah, di mana amaliyah itu tersambung, lalu dia ingin mencari jati dirinya hingga sudah posisi kedudukan tertentu di kenyataannya, apakah sampai terpeleset itu ada? Ada. Di mana? Ada. Jauh. Dekat dengan kalian. Ini yang saya bayangkan. Tidak hanya itu saja sebenarnya. Ini banyak. Loh, mereka kan baik. Bagus pula. Ya saya tahu apa yang mereka itu baik, bagus, dan ada yang membimbing. Tetapi dari mereka sendirilah yang bisa mengontrol apa yang ada di dalam hatinya. Oh, jadi begitu. Jika hatinya tidak dikontrol dia sendiri, sekalipun dibimbing, ya otomatis akan mentah begitu. Ya. Kamulah yang akan mentahkan. Sekali. Dan sudah banyak yang saya lihat. Jalur seperti kalian, golongan bahasa yang kekuatannya lebih tinggi, itu sudah berhasil mengacak-ngacak pikiran mereka, hatinya mereka. Saya tahu ingin kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada Allah. Tapi golongan kami juga tidak semudah itu. Walaupun mereka berusaha dengan semaksimal mungkin, golongan kami pasti akan bekerja membuat manusia itu supaya terpental ke jalan kami lagi. Walaupun yang dilakukan itu sejalur, jalurnya ada yang membimbing dan jelas apa yang dilakukan. Apalagi yang tidak, ya pasti. Sudah pasti golongan kami. Justru kami akan membuat orang itu supaya lebih bersekutu dengan golongan kami, supaya tidak terlepas dengan belenggu kami. Astagfirullah. Untuk pintu-pintu hidayah yang masuk dalam tubuh mereka itu terpental dengan golongan kami yang sudah banyak menyelimuti tubuhnya. Jadi begitu halnya. Oke. Hingga termasuk orang yang saya tempati saat ini, yang kamu maksud sejak awal tadi. Iya. Sejatinya orang itu tidak terima. Kenapa tidak terima? Kejadian-kejadian seperti ini yang kalian lakukan di sini. Mengapa? Dia itu tidak terima jika apa yang mereka lakukan selama ini kamu gagalkan dengan perkataan-perkataan kamu dengan golongan kami seperti ini. Loh, padahal kami itu gak mengganggu mereka. Kami ya hanya. Tetapi kan mereka kepanasan. Karena pengaruh kamu lagi-lagi kan begitu. Ya jelas. Oke. Boleh. Terus satu hal begini yang ingin saya tanyakan perihalnya. Kamu menyebut kamu sampai membuat 3 manusia sekaligus dan itu berdekatan manusianya kan? Tidak. Agak jauh-jauh mereka. Di mana kalau ketiganya mungkin bertemu, mereka mengakui diri semua. Lalu dampak apa yang terjadi kok tiga-tiganya? Ya tarung. Dengan keilmuan yang mereka miliki? Ya. Astagfirullahaladzim. Lalu yang kalah akan menjadi budak kamu selamanya? Yang kalah pasti akan sekarat, sakit. Dimana nantinya yang menjadi akan budak saya. Oke, saya pertumpahan darah mereka. Golongan kami kan suka. Iya. Oke. Jelas ternyata begitu. Perihal jati diri manusia. Oke. Lalu cara-cara yang dilakukan manusia untuk mengetahui jati dirinya. Kamu menyebutkan banyak yang salah dan keliru. Itu versi kamu loh. Tapi apakah ada yang benar? Yang bagaimana caranya? Saya tidak mau menyebutkan. Kenapa? Buat apa saya menyebutkan? Itu bukan tugas saya. Oke, tapi ada. Itu bukan koridor saya untuk menjelaskan seperti hal itu. Ada.
Dan jika kamu mau mengetahui keturunan-keturunan dari kerajaan-kerajaan terdahulu, semuanya sudah turun dalam jasad manusia. Sudah turun. Oh, mereka leluhur itu sudah turun. Dan manusia itu nggak merasa apa-apa. Leluhur mereka turun, nggak merasa begitu. Ya, jika mereka tidak merasa apa-apa, ya aman. Pasti suatu saat akan mengetahui siapa sebenarnya yang ada di diri mereka. Tetapi jika mereka sudah terkecoh dengan bisikan-bisikan kami, ya sudah, mencari jasad-jasad yang lainnya. Itu yang menggunakan jalur untuk mengetahui jadi diri yang asli tadi gitu ya. Yang palsu kan udah jelas itu palsu. Oke, namun ini yang ingin saya tanyakan agak menarik. Fase ini kan fase modern. Fase dikatakan juga banyak kalangan manusia alim itu fase akhir zaman. Lalu korelasinya kan begini. Kenapa kok banyak akhir-akhir ini manusia itu mengaku-akui diri? Berarti mereka atau golongan kami itu menduplikat dari leluhur yang sudah turun tadi. Ya benar. Dan sudah waktunya sekarang terbuka. Terbuka dalam hal menyebarkan luas tentang siapa mereka-mereka. Jika yang meyakini bahwa mereka itu adalah salah satu keturunan dari raja, berarti orang itu termasuk dari golongan kami. Tetapi jika mereka masih mempunyai iman, tidak dibilang aman. Tetapi menurut kami lebih susah untuk membuat orang itu ke jalur kami. Oke, itu versi yang palsu ya. Oke, dan versi yang asli mereka kan ya tidak tahu apa-apa, sebetulnya berjalan pada aliran mengalir saja begitu. Ya, itu yang asli. Oke. Dan kamu fase sekarang ini memang ingin mencari pengikut sebanyak-banyaknya melalui jalur di mana leluhur dulu akhir-akhir ini sudah pada turun. Kamu menipu manusia seolah-olah menyerupai leluhur. Entah itu Patih Gajah Mada, entah itu Prabu Siliwangi, turun juga ke manusia kan begitu. Oke, terus ini yang ingin saya tanyakan terakhir sebelum kita berpisah. Kalau manusia sudah terjebak dengan tipuan kamu sendiri mengatakan kamu akan mencengkram sekuat tenagamu dan bahkan tidak melepaskan. Lalu apa? Dan kami kan sebagai manusia, kami yang memiliki iman kan punya Allah. Apa manusia tidak bisa selamat? Bisa. Manusia siapapun itu bisa selamat. Dengan cara seperti apa? Dia harus datang ke orang pintar kah? Tidak. Terus datang kepada orang yang dianggap alim? Tidak. Dulu terus kayak apa? Saya tidak mau menyebutkan. Kenapa? Terserah mereka. Mau mencari cara seperti apapun. Itu urusan mereka, bukan urusan saya. Tugas saya tidak membimbing mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Itu tugas kalian. Tugas saya. Saya ini manusia pelonto. Tugas saya melonto. Mungkin kan begitu, Mbak Iblis. Ya, tidak usah seperti itu. Kamu melakukan seperti ini, itu juga termasuk perbuatan siar. Entah siapa yang ingin masuk ke jalur kamu, ataupun justru yang merasa kepanasan dengan seperti ini. Oh, saya baru paham ternyata. Ya, kami pun ya melakukannya dengan aliran mengalir aja begitu kok. Ya itu bagus. Ya alhamdulillah. Lalu yang sudah menjalankan suatu amaliyah yang tersambung, yang benar dan sesuai tadi, yang sudah tercengkram dari kamu, itu gak bisa selamat. Misal dibimbing secara terus menerus. Bisa. Bisa. Saya menyebutkan semuanya orang itu berhak untuk selamat. Tergantung manusianya sendiri. Ingin kembali lagi jalan yang benar ataupun tidak. Ataupun merasa puas di suatu titik yang mereka sudah menganggap bahwa saya sudah melakukan apapun, berarti saya sudah bersih. Itu kan tergantung mereka. Ingin selalu memperbarui apa yang ada di dalam maupun di luar tubuhnya ataupun tidak. Oke. Terus satu hal, kisi-kisi. Bagaimana menyikapi manusia itu jika mendapat wangsit, entah itu berupa Anda keturunan manusia utama, itu menyikapinya kayak apa? Apakah dipercaya atau dirokan kamu yang bekerja? Ya tidak usah. Buat apa? Toh jika mereka menghirukan percaya, mendapatkan apa mereka? Siapa tahu mendapatkan kedudukan. Ya,
Jika mereka menganggap seperti itu, berarti mereka sudah masuk ke jaringan golongan kami. Oke. Lalu manusia yang agak susah, kamu kan menyebut tadi manusia yang masih memiliki iman. Nah kan banyak ini manusia Nusantara yang beriman, wabil khusus yang ditambah lagi iman, keilmuan, kan lengkap itu. Apa itu termasuk juga daripada salah satunya yang dimana itu yang mohon maaf yang selamat kan begitu. Jika mereka masih mempunyai iman, saya tidak bisa bilang mereka selamat. Itu bukan urusan saya. Oke, terus? Tetapi setidaknya jika mereka masih mempunyai iman, mereka masih mempunyai benteng-benteng yang langsung dilindungi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Turunkan malaikat-malaikatnya untuk menjaganya. Urusan selamat ataupun tidak itu bukan urusan saya dan saya tidak bisa menjawab. Iya ya, oke. Terima kasih banyak kamu sudah menyebut. Anak ini fase leluhur sudah turun kan begitu. Dan kamu sebutkan kisi-kisinya. Jika kamu berdusta pun akan kembali kepada dirimu. Saya tidak berdusta di sini. Orang itu kan sudah mulai mau kembali ke jalur relnya. Yang kamu ambil keluarkan semua. Keluar semuanya dulu otomatis. Jika dia nanti masih mengikuti jalurmu, silakan kamu ambil. Sudah saya keluarkan semuanya. Oke. Sudah ya. Setelah perintah ini masuk. Kami tidak bisa menyerang siapapun dari kru channel Padukan Gaul dan keluarga-keluarga kami dan juga seluruh Sallallahu alaihi Muhammad terlindungi dibentengi semua. Kamu sudah mengusik golongan kami. Kenapa? Oh tidak, saya berbicara baik. Itu sama saja mengusik golongan kami. Ya saya tidak tahu kalau itu. Nah, ya. itu Terambil untuk mediator dan semua negatif-negatifnya gabung jadi satu. Semua negatifnya itu mediatornya buat berat. Terikat jadi satu. Selamat. Terikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat mas? Alhamdulillah sehat. Sehat. Luar menguap. Res di kepala ini kemeliti-kemelitinya hilang. Nanti tambah kuat. Jereng. Amin. Nanti tilik didik ya. Amin. Siap. Ngintip didik ya, Mas Red. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya sedikit dialog kami, komunikasi kami di kesempatan ini mengenai perihal di mana fase ini adalah fase akhir zaman, fase modern, dan di mana itu fase akhir zaman, dan di mana fase leluhur itu turun, dan itu jelas digunakan daripada bangsa fasik untuk menipu kita manusia. Lebih-lebih di mana kita sebagai manusia perlunya apa di kehidupan sekarang ini, yaitu hanya perlu menjalankan ketaatan pada Allah dengan setaat-taatnya dan tidak mengharap apapun kecuali ridho Allah. Itu yang mungkin yang dapat kami sampaikan. Karena apa? Jikalau kita nanti pun memiliki keinginan yang bermacam-macam, maka nafsu kita sendiri mungkin yang akan dikuasai dari bangsa mereka hingga akhirnya kita tertipu daya. Begitulah kiranya. Jika dari kami banyak kekurangan kesalahan, itu karena kebodohan kami sebagai manusia biasa, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan kebenaran, itu bukan dari kami datangnya, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.